Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang sederhana dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Video berbagi cerita kali ini akan mengisahkan tentang Khalifah Umar bin Khattab ketika menerima hadiah dari salah seorang utusan yang datang dari daerah Azerbaijan. Seperti apa reaksi Khalifah Umar bin Khattab ketika diberi hadiah tersebut? Simak videonya sampai akhir. Inilah kisah Umar bin Khattab bertemu utusan dari Azerbaijan. Kisah ini berawal di suatu malam, ketika utusan dari Azerbaijan datang ke kota Madinah untuk menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun karena ketika itu sudah larut malam, ia memutuskan untuk tidur di Masjid Nabawi Madinah, agar keesokan harinya bisa segera menghadap Khalifah Umar. Ketika utusan ini hendak tidur, ia dikejutkan oleh suara tangisan di keheningan malam yang memohon kepada Allah. "Ya Tuhanku, aku sedang berdiri di depan pintumu. Apakah engkau menerima tobatku supaya aku bisa mengucap selamat kepada diriku, atau engkau menolaknya supaya aku menyampaikan ungkapan duka cita kepada diriku?" Mendengar suara itu, utusan dari Azerbaijan ini tertarik dengan kalimat yang ia dengar. Perlahan ia mendekat dan bertanya, "Wahai saudaraku, jika aku boleh tahu siapakah dirimu?" Di tengah heningnya malam, orang tersebut menjawab, "Aku Umar bin Khattab." Utusan Azerbaijan itu terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dijumpainya adalah Amirul Mukminin. Utusan itu pun segera memperkenalkan diri kepada Umar. "Semoga Allah merahmatimu, aku takut kalau aku tidur semalam suntuk akan menghilangkan diriku di hadapan Allah, dan jika aku tidur sepanjang siang hari berarti menghilangkan diriku di hadapan rakyat," ujar Umar. Seusai sholat fajar, Umar mengajak tamunya singgah di rumahnya. Beliau berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Kultsum, suguhkan makanan yang ada. Kita kedatangan tamu jauh dari Azerbaijan. Kita tidak mempunyai makanan, kecuali roti dan garam," jawab istri Khalifah Umar. "Tidak mengapa," kata Umar. Akhirnya, mereka berdua makan roti dengan garam. Utusan Azerbaijan itu pun menyampaikan maksud kedatangannya menemui Umar. "Wali kota Azerbaijan menyuruhku menyampaikan hadiah ini untuk Amirul Mukminin," kata sang utusan itu kepada Khalifah Umar. "Bukalah bungkusan ini dan lihat apa isinya," perintah Umar. Setelah dibuka, bungkusan itu ternyata berisi gula-gula. Utusan itu berkata, "Ini adalah gula-gula khusus buatan Azerbaijan." Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada utusan Azerbaijan tersebut. Beliau bertanya terkait siapa saja yang menerima bingkisan tersebut. "Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini?" tanya Umar. Utusan itu tertegun atas pertanyaan Umar, kemudian menjawab, "Tidak baginda, gula-gula ini hanya khusus untuk Amirul Mukminin." Setelah mendengar jawaban itu, Khalifah Umar tampak marah. Ia pun memerintahkan kepada utusan Azerbaijan untuk membawa gula-gula tersebut ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. "Barang ini haram masuk ke dalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga. Dan engkau cepatlah kembali ke Azerbaijan, dan beritahukan kepada yang mengutusmu, bahwa jika ia mengulangi ini kembali, maka aku akan memecat dari jabatannya," tegas Umar. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita dapat melihat, betapa jujurnya seorang Khalifah Umar bin Khattab, yang tidak ingin kenyang sendiri di saat di luar sana masih banyak yang kelaparan. Di keheningan malam saat rakyatnya tidur nyenyak, ia bangun dan mendekatkan diri kepada Allah di masjid tanpa pengawal yang menyertainya. Di rumah beliau juga tidak ada makanan istimewa, layaknya para penguasa dan pejabat saat ini. Istri Umar hanya memiliki roti dan garam, makanan sehari-hari rakyat biasa. Hal ini menunjukkan Umar jauh dari kemewahan dan keserbaadaan. Sebagai khalifah dan pemimpin negara, ia tidak malu menyuguhkan makanan roti gandum kepada tamunya, karena memang itulah makanan kesehariannya. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Semoga kita bisa meneladani kejujuran dan kesederhanaan beliau. Sekian kisah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.